Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elda Nurwani Anggraini dengan NIM 2301110047. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas A. Guna saya membuat video resensi artikel ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dosen Alfiandri SOS MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan dari resensi artikel ini, yang mana saya akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama sinopsis daripada artikel ini, yang kedua yaitu kelebihan daripada artikel ini, yang ketiga kekurangan daripada artikel ini, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu saran daripada artikel ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas artikel yang sudah saya resensi. Yang pertama yaitu judul Street Level Bureaucracy and Public Accountability tahun 2007 dengan penulis yang pertama Peter Hopp, yang kedua Erasmus University Rotterdam, yang ketiga Michael Hill, yang keempat Queen Mary College, dan yang terakhir yaitu penerbitnya yaitu Blackwell Publishing Limited. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yaitu sinopsis. Sinopsis daripada artikel ini yaitu membahas tentang konsep birokrasi tingkat jalan atau sering disebut dengan street level bureaucracy dan akuntabilitas dalam konteks administrasi publik. Artikel ini menyoroti kompleksitas dalam kontrol praktik harian para profesional di garis depan, karena kondisi kerja dan kemauan profesional untuk patuh. Artikel ini juga membahas kinerja birokrat tingkat jalan seringkali dinilai negatif oleh aktor publik yang relevan, yang kemudian mencoba menyalakan diskresi tersebut dengan lebih banyak aturan kontrol yang lebih ketat. Namun, akan tetapi, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan Lipski menimbulkan pernyataan empiris tentang kondisi efektivitas reaksi standar tersebut. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang akuntabilitas ganda, atau yang sering disebut dengan multiple accountability, di mana birokrat tingkat jalan berpraktik. Mereka bertanggung jawab kepada berbagai pihak dalam jaringan relasi mereka, termasuk rekan kerja, atasan birokratis, dan masyarakat umum. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pemahaman konteks institusional dalam menentukan struktur tindakan birokrat tingkat jalan dan implikasinya dalam akuntabilitas publik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang kelebihan daripada artikel yang sudah saya resensi. Baik, kelebihan artikel ini yang pertama yaitu kompleksitas dan keterkaitan organisasi. Artikel ini mengetahui kompleksitas yang dibahas dan kemungkinan terdapat dalam pengaturan organisasi yang kompleks. Dan kelebihan artikel yang kedua yaitu pendekatan interdisipliner, menggabungkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu seperti administrasi publik, teori organisasi, dan teori politik untuk membahas akuntabilitas dan birokrat tingkat jalanan.
Lalu kelebihan artikel yang ketiga yaitu referensi yang kuat. Artikel ini didukung oleh referensi dari berbagai penelitian dan teori terkait, seperti karya-karya Berger dan Luckmann pada tahun 1975, Bevons pada tahun 1988, dan Di Macchio dan Powell pada tahun 1983. Baik, selanjutnya kelebihan artikel yang keempat yaitu pemikiran kritis. Artikel ini tidak hanya mengusulkan solusi sederhana atau mengadvokasi untuk penguatan atau pelemahan bentuk-bentuk akuntabilitas tertentu. Namun, sebaliknya artikel ini menyoroti asumsi-asumsi mendasar yang terkait dengan konsep birokrasi tingkat jalanan dan akuntabilitas publik, serta menawarkan pemikiran kritis terhadap topik yang dibahas. Lalu kelebihan artikel yang kelima yaitu kontribusi terhadap penilaian. Artikel ini juga menawarkan kontribusi yang berharga terhadap perkembangan tema birokrasi tingkat jalanan dengan menekankan pentingnya penelitian empiris komparatif dalam menganalisis akuntabilitas yang dipraktikkan di tingkat jalanan. Dengan demikian, artikel ini memiliki kelebihan dalam menjanjikan pemahaman yang mendalam, interdisipliner, dan kritis terhadap konsep birokrasi tingkat jalanan dan akuntabilitas publik. Baik, materi selanjutnya yaitu kekurangan artikel. Kekurangan artikel ini yang pertama yaitu keterbatasan generalisasi. Artikel mungkin terlalu spesifik dalam konteks tertentu sehingga sulit untuk menggeneralisasikan temuan atau argumennya ke situasi yang lebih luas. Lalu kekurangan artikel yang kedua yaitu keterbatasan dalam pemahaman konsep. Artikel kurang memberikan pemahaman yang mendalam atau komprehensif tentang konsep-konsep yang dibahas, sehingga pembaca mungkin kesulitan untuk mengikuti argumen yang telah disediakan. Dan kekurangannya artikel yang ketiga yaitu kekurangan dalam metodologi. Artikel memiliki bias tertentu dalam interpretasi data atau analisisnya yang dapat memengaruhi objektivitas. Dan kekurangan artikel yang keempat atau yang terakhir yaitu keterbatasan dalam pemahaman konsep. Artikel ini mungkin tidak memberikan pemahaman yang mendalam atau komprehensif tentang konsep-konsep yang dibahas, sehingga pembaca kesulitan untuk mengikuti argumen yang dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu saran artikel. Untuk meningkatkan kualitas artikel ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Artikel seharusnya memperluas cakupan data. Artikel dapat diperkaya dengan lebih banyak data empiris, studi kasus, atau bukti yang konkret untuk mendukung argumen yang telah dibuat. Setelah itu, artikel juga harus memperjelas metodologi dengan cara menyediakan penjelasan yang lebih rinci tentang desain penelitian dan metodologi yang digunakan. Baik, selanjutnya saran daripada artikel ini yaitu agar pembaca dapat memahami dengan jelas bagaimana temuan diperoleh. Seharusnya artikel ini menyertakan yang dapat meningkatkan kualitas artikel dengan memberikan analisis yang mendalam tentang implikasi temuan dan mengaitkannya dengan teori atau konsep yang relevan. Memperhatikan sudut pandang yang beragam, memperhitungkan berbagai sudut pandang dan pendekatan dalam analisis untuk menghindari bias dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan memperhatikan saran-saran ini, artikel tersebut dapat ditingkatkan dalam hal kejelasan, kedalaman analisis, dan relevansi bagi pembaca dan praktis di bidang administrasi publik. Sekian yang dapat saya jelaskan pada resensi artikel ini. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah dan memberikan wawasan bagi yang menonton video ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.